bahwa tidak ada ulama yang mensyaratkan kitab sezaman. Memang di dalam berbagai macam kesempatan saya sangat jarang sekali mengambil kaul ulama di dalam bagaimana adanya pensyaratan kitab sezaman oleh para ulama-ulama. Kenapa? Karena pensyaratan itu adalah sesuatu yang sangat mutlak, badihi. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak usah ada ucapan ulama pun, sebuah syahid daripada kitab sezaman akan adanya tokoh di zaman tertentu itu adalah merupakan sebuah keharusan. Tetapi baiklah, saya akan berikan sebuah ucapan dari ulama tentang bagaimana para ulama mensyaratkan kitab sezaman bagi sebuah nasab atau bagi sebuah tokoh dalam sejarah. Seperti dalam kitab Risalah fi Ilmil Ansab dikatakan bagaimana Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mensyaratkan adanya kitab sezaman bagi sebuah nasab. At-Tariqu Sani Kutubun Nasabin Al-Abdalil Ulama'i Siqatil Muhaqqiqin Al-Azbatil Lati lam talhaqha aydil huwatil abithina والضعفاء المتروكين والوضاع الكاذبين لا سيما إن كانت مشهورة منتشرة. أما إن كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط ومقابلة النسخ المخطوطة. ومتى عرف خط النسابة المحقق الثقة فإنه يعمل به ويكون مستندا شرعيا وعليه العمل في القديم والحديث وكذا العمل بالوجادات. Ini ada dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 105. Bahwa di antara metodologi bagaimana kita menetapkan nasab adalah dengan adanya kitab-kitab para ahli nasab yang utama. Ada di setiap masa dari ulama-ulama yang terpercaya, yang ahli tahqiq. Yang ahli tahqiq itu bukan ulama yang mengambil sebuah nasab dari sebuah pengakuan lalu dicatat, tetapi muhaqqiqin itu adalah man asbatad dalila bid-dalil. Orang yang apabila mendapatkan sebuah nasab dia tidak akan menuliskannya kecuali setelah diperiksa nasab itu menurut ilmu nasab, ilmu yang dia peroleh dari kitab-kitab nasab tentang benar atau tidaknya sebuah nasab. Yang kitab-kitab itu tidak dijamah oleh tangan-tangan para orang yang berhawa nafsu, yang bermain-main terhadap nasab, yang lemah, yang ditinggalkan, yang para pemalsu, yang para pendusta. Ini syarat daripada kitab yang harus dijadikan rujukan di dalam setiap masa untuk kesahihan nasab adalah kitab-kitab yang belum dijamah oleh tangan-tangan orang-orang yang punya hawa nafsu, orang-orang yang punya keinginan memalsu dan pendusta. La siyama in kanat masyhuratan muntasiratan, apalagi kitab itu yang sudah masyhur dan sudah tersebar, kitab yang mu'tamadah, kitab yang mu'tabarah dalam istilah Nahdlatul Ulama. Amma in kanat makhtutatan, kalaulah kitab itu masih berupa manuskrip, fayajibut tasabbutu minal khututi, maka wajib diadakan pendeteksian, pemeriksaan validitas daripada manuskrip itu, apakah ia orisinil, apakah dia ini manuskrip palsu. Dengan cara apa? Dengan cara muqabalatun nusahil makhtutah, dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Manuskrip kitab As-Suluk misalnya ditulis oleh seorang penusah, kemudian ditulis lagi oleh seorang nasah, ditulis lagi oleh seorang nasah yang lain, kemudian dibandingkan mana yang kira-kira ini mu'tamadah, mana yang kira-kira sudah ada interpolasi, mana yang kira-kira sudah ada pemalsuan di sana. Wa mata urifa khattun nasabah, dan ketika sudah ada sebuah tulisan ahli nasab al-muhaqqiq yang dia itu ahli tahqiq dalam sebuah kitab yang dia bisa dipercaya kitabnya itu, fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang telah ditahqiq, yang dikarang pada 593 Hijriah atau abad ke-6, dikatakan bahwa Ubaidillah itu bukanlah anak Ahmad, berdasarkan bahwa di dalam kitab itu disebutkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Itu yu'malu bihi, dikerjakan karena apa? Kitabnya sudah ditahqiq. Wa yakunu mustanadan syar'iyan, dan dia menjadi sandaran secara syar'i, wa alaihil amal, dan harus dilaksanakan, harus dijadikan rujukan fil qadimi wal hadis, baik untuk nasab yang dahulu maupun nasab yang sekarang. Demikian ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Bagaimana keharusan adanya kesaksian dari kitab sejaman itu disebutkan di dalam kitab. Contohnya adalah kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Yang kedua adalah kitab dari Muhammad Mahdi Sayyid Hasan Al-Khurasani, namanya kitab Muqaddimah Al-Muntaqilah At-Talibiyah. Dikatakan di dalam kitab itu bagaimana kitab sejaman itu diperlukan. Sahihun nasabi huwa alladhi sabata 'inda an-nasabina bi syahadati wa qubila 'ala al-masadirin nasabiyah fa nassa 'alaihi suyukhun nasabi aw sa'irul ulama'il masyhurin bi taqwa wal wara'i wal amanati fa kana thabitan bil ijma'. Kesahihan nasab adalah yang telah tetap bagi para ahli-ahli nasab dengan apa? Dengan syahadah, adanya kesaksian-kesaksian. Wa qubila, dan dapat dirujuk 'alal masadirin nasabiyah terhadap kitab-kitab nasab.
Jadi dirujuk pada kitab-kitab nasab. Apabila ada susunan nasab, kemudian dirujuk dalam kitab nasab, ditemukan dalam setiap masa dari nama-nama itu. Misalnya untuk orang yang ada di tahun 2000, maka dilihat di dukcapilnya. Untuk yang dia hidup di tahun 1900, dilihat dalam kitab-kitab yang ada di tahun 1900. Untuk orang-orang yang hidup di tahun 1000, maka dilihat pada kitab-kitab yang ada dicetak di tahun 1000 atau ditulis di tahun 1000. Demikian seterusnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan dari kitab-kitab nasab keturunan Rasulullah dari nasab Ahmad bin Isa, maka tidak ditemukan bahwa Ubaidillah ini sebagai keturunan Rasulullah. Ubaidillah ini adalah hidup di zaman atau di tahun 383. Dia meninggal tahun 383, berarti abad keempat. Tidak ada di abad keempat itu kitab-kitab nasab yang menyebutkan dia sebagai turunan Rasul. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab disebutkan dia sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, oleh sebab itu maka kitab nasab, apa yang dikatakan oleh edaran Pondok Pesantren Al-Anwar itu, bahwa tidak ada pensyaratan dari ulama terhadap kitab sejaman, itu tidak benar. Karena ulama-ulama nasab jarang sekali membicarakan itu, karena memang itu adalah syarat utama yang sangat urgen, sehingga tidak perlu dikatakan. Tetapi untung masih ada ulama yang mengatakan itu. Misalnya orang-orang yang ngaji kitab Tuhfatul Muhtaj nggak bicara lagi hal-hal yang sepele-sepele seperti yang ada dalam kitab Matan Takrib. Tetapi untung di dalam kitab-kitab gede itu masih ada yang bicara tentang furudul wudu dan lain sebagainya, sehingga nanti orang-orang bodoh tidak mengatakan ketika tidak disebutkan berarti itu tidak ada dan lain sebagainya. Ketika tidak disyaratkan berarti tidak menjadi syarat. Itu tidak demikian. Kenapa tidak disebutkan menjadi syarat? Karena memang itu syarat utama yang tidak perlu lagi disebutkan. Kalau saya ingin dikatakan saya hadir pada tanggal 12 November 2023 di Pondok Pesantren Buntet, maka saya harus mempunyai saksi internal dan saksi eksternal. Saksi internal saya adalah tadi saya foto-foto selfie. Saksi eksternalnya adalah youtuber-youtuber ini yang merekam keberadaan saya di Pondok Pesantren An-Nadbah Buntet. Kemudian setelah 100 tahun lagi, apabila ada orang mengatakan bahwa Imaduddin Utsman berada di Buntet, maka ini bisa dirujuk benar ataukah tidak. Ketika dilihat di dalam tulisan-tulisan orang yang hari ini hadir, kemudian dia mencatat di dalam buku-bukunya bahwa saya menghadiri pada tahun 2023 tanggal 12 November di Pondok Pesantren Buntet, saya hadir di sana dalam acara Kongres 1 Perjuangan Wali Songo dan dihadiri oleh Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka itu sudah menjadi data sezaman karena ditulis oleh orang yang hadir pada saat saya hadir di sini. Itu namanya data primer. Kalau misalnya nulisnya besok, itu sudah data sekunder. Tanggal 12 hadir, kita nulisnya tanggal 13. Nah, itu kan hafalan, ingatan bisa jadi benar, bisa jadi enggak, walaupun baru sehari. Tapi kalau setiap hari dituliskan, itu namanya data sekunder. Kalau yang nulis itu dia namanya data sekunder yang internal. Kalau ditulis oleh orang namanya data sekunder, data primer yang eksternal. Demikian.